新年快乐！ Shalom anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan mengikuti Voice of Aletheia. Nah, edisi hari ini spesial ya, kita akan saksikan nanti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari-hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan secara khusus hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesehatan untuk kami dapat beraktivitas. Saat ini anak-anakmu akan mengikuti Voice of Aletheia Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh sertai dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, perkenalkan, namaku adalah Lidi. Jangan salah ya, aku bukan untuk nyapu itu, bukan. Namaku Lidi. Lihat deh, imut kan aku? Nah, aku adalah seorang pengamat. Kalian tahu, hari ini aku akan mengajak kalian semua untuk mengamati sesuatu hal. Kita hari ini mau mengamati apa ya? Gimana kalau kita hari ini mengamati tentang love? Nah, apa sih love itu ya? Kalian tahu enggak apa itu yang namanya kasih? Kasih itu adalah rasa sayang atau rasa suka terhadap seseorang. Itu namanya kasih. Nah, kalian tahu bulan ini adalah bulan Februari. Yang kalau kita tahu nih, bulan Februari itu kira-kira bulan apa ya? Nah, menurut pengamatan saya, bulan Februari itu adalah bulan kasih. Nah, banyak orang mengenal bulan Februari itu adalah bulan kasih. Nah, biasanya di bulan Februari di tanggal 14 kita merayakan Valentine gitu ya. Nah, apakah kalau di tanggal 14 ini kalian mendapatkan coklat atau bunga dari teman-teman kalian, dari sahabat-sahabat kalian? Kira-kira aku dapet enggak ya nanti? Nah, di bulan Februari ini kita merasakan ada begitu banyak orang yang mengasihi kita karena mungkin kita mendapatkan coklat atau kita mendapatkan bunga. Nah, tahukah kalian, menurut pengamatan saya, di dunia ini banyak sekali orang, bahkan seluruh manusia di bumi ini menyukai yang namanya kasih. Siapa yang tidak suka kalau kita dikasihi orang-orang di sekitar kita? Kalau kita dikasihi orang tua kita, kalau kita dikasihi teman-teman kita, nah pasti kita semua ingin sekali dikasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ironisnya teman-teman, bahwa masih banyak orang-orang di belahan dunia ini yang belum bisa merasakan kasih. Seperti coklat, Happy Valentine, hari kasih sayang, kasih. Apa itu kasih? Aku hidup gak pernah merasakan kasih. Orang tuaku cuek, sibuk, mereka gak peduli sama aku. Teman-teman aku, mereka selalu membuli aku karena aku gak sama dengan mereka. Aku gemuk, aku gak punya apa-apa, sehingga mereka gak pernah mau bermain dengan aku. Sudahlah, whatever dengan kasih. Iya ya, aku masih punya kasih. Sekalipun cuma satu, tapi kan ini kasih yang spesial dari Tuhan. Mau aku apakan ya kasih ini? Aku akan membagikan kasih ini kepada banyak orang. teman-teman, apakah kalian tadi sudah melihat kisah daripada teman kita tadi? Apakah kalian juga pernah mengalami hal yang sama, di mana kalian kurang mendapatkan kasih sayang, baik itu dari orang tua kalian, dari teman-teman kalian, ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar kalian?
Mungkin kalian merasa sendiri, sama seperti teman kita yang tadi. Dia merasa sendiri dan hampir tidak ada kasih sayang yang dia rasakan. Nah, tapi kita lihat tadi bukan, ada satu kasih yang spesial yang dia rasakan. Dan apa yang terjadi ketika dia merasakan kasih yang dari Allah dan dia tidak menyimpan sendiri kasih itu? Kira-kira apa ya yang terjadi? Seperti apa bentuk cinta? Aku akan berbagi lagi. Warna-warni bagai gulali, imut lucu. Aku akan berbagi walau tak lagi. terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit Wah, putih. kasih ini semakin lama semakin besar. Aku akan membagikan kepada semua orang. Wah, teman-teman, kalian lihat bukan? Semakin kita berbagi kasih, semakin kasih kita bertambah besar, dan bertambah besar. Wah, teman-teman, itu sangat menyenangkan loh. Tahukah kalian, ketika aku mengamat-ngamati di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12 dikatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Nah, ternyata setelah saya mengamati di dalam firman Tuhan ini, Tuhan itu memberikan kita kasih yang semakin hari akan semakin bertambah, akan semakin berkelimpahan, dan akan semakin besar ketika kamu berbagi kasih yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Nah, ketika kamu mau berbagi kasih dengan orang-orang di sekitarmu, ketika kamu mau menolong mereka yang membutuhkan, ketika kamu mau perhatian dengan teman-teman kita yang mereka juga membutuhkan perhatian, nah, kasih yang kamu bagikan itu semakin hari bisa semakin besar, dan semakin besar. Wah, itu adalah hal yang menyenangkan, teman-teman. Nah, jadi kita perlu untuk berbagi kasih kita kepada orang lain. Kita menolong mereka, kita perhatian, tidak menjadi egois dan tidak menjadi sombong. Tetapi teman-teman, ketika saya memikirkan, ada orang-orang yang juga ketika mereka memiliki kasih, mereka tidak mau membagi kasih itu kepada orang lain. Mereka simpan sendiri kasihnya di dalam hati. Mereka benar-benar jaga kasih itu. Nah, mari kita mengamati apa yang terjadi ketika kasih itu tidak mau dibagikan dan disimpan sendiri. Mari kita mengamatinya. Hei teman-teman, aku tuh bersyukur sekali loh, karena aku tuh berlimpah kasih sayang. Papa mama sayang sama anak cantiknya. Teman-teman, apalagi mereka itu semuanya sayang. Siapa sih yang nggak sayang sama gue gitu loh? Ah, orang cantik, kaya, body, bolehlah. Lihat nih, kasihku aja sebesar ini nih teman-teman. Nah, kalau punya kasih sebesar ini, enaknya diapain ya? Teman-teman, enaknya diapain kalau punya kasih sebesar ini ya? Dibagi-bagi? Enggak lah, simpan aja lah, nanti semakin mengecil kalau dibagi-bagi. Nah, loh teman-teman, kasih yang segede itu gimana ya kalau dia tidak mau membagikannya kepada yang lain? Nah, mari kita mengamati bersama. Nah, kasihku kusimpan. Kasihku, kenapa jadi kecil? Kasihku, kenapa yang besar itu tadi jadi kecil? Apa karena aku nggak mau berbagi ya? Teman-temanku juga nggak ada yang mau berteman sekarang. Mereka semuanya pergi meninggalkan aku. Apa karena aku nggak mau suka minjemin mereka ya? Atau karena mereka jengkel ya? Suka tak suruh-suruh ya? Tapi kan memang harus aku simpan.
sekarang kasihku kecil. Bagaimana ini? Apa aku sombong ya? Mereka nggak mau berteman. Bagaimana ini teman-teman? Kasihku kecil. Nah teman-teman, kalian tadi kan sudah melihat kan teman kita yang barusan. Nah siapa mau yang kayak dia nih? Gak ada temen yang mau nemenin dia. Karena apa? Sombong, pelit, egois. Nah teman-teman, itu yang terjadi ketika kita memiliki kasih dan kita tidak mau berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Yang ada kita simpan kasih itu sendiri, kita tidak mau menolong teman, kita tidak mau memperhatikan teman. Nah lama-kelamaan kasih yang kita miliki semakin lama semakin mengecil. Dan akhirnya kita tidak memiliki kasih itu karena kita menjadi orang yang sombong, yang egois, yang pelit. Dan akhirnya kita tidak memiliki teman, tidak ada teman-teman yang mau bermain sama kita dan sayang sama kita karena kita tidak mau berbagi kasih dengan mereka. Nah, ingat teman-teman, menurut pengamatan saya lagi di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan itu mengatakan demikian nih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Wah teman-teman, firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu nggak boleh pura-pura mengasihi orang, tetapi kita harus saling mengasihi, berbagi kasih, menolong, memperhatikan teman-teman kita. Dan itu adalah keindahan bagi kita. Kenapa? Kalau kita berbagi kasih seperti teman kita yang tadi ya, semakin lama kasih kita semakin besar. Semakin lama ada begitu banyak orang yang juga semakin mengasihi kita karena kita berbagi kasih dengan mereka. Tetapi kalau kita tidak mau berbagi kasih, semakin lama kasih kita menjadi semakin kecil. Dan bisa jadi kita ditinggalkan teman-teman kita karena kita menjadi orang yang tidak memiliki kasih lagi, tetapi egois, sombong, dan pelit. Nah, ingat ya teman-teman, hari ini pengamatan kita selesai bahwa kasih yang kita miliki, baik itu dari Tuhan, baik itu dari orang-orang yang ada di sekitar kita, itu akan terus bertumbuh kalau kita juga akan membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kasih kita semakin lama akan semakin besar. Tetapi jika kita tidak membagikan kasih kita, maka kasih yang kita miliki sebesar apapun itu akan menjadi semakin kecil dan semakin kecil sehingga kita kehilangan kasih. Kita menjadi orang yang egois, kita menjadi orang yang pelit, dan kita menjadi orang yang sombong. Ingat ya teman-teman, untuk memelihara kasih kita juga perlu untuk memiliki relasi dengan Tuhan supaya semakin hari kita semakin dipenuhi oleh kasih Tuhan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bye! Nah anak-anak, ingat ya pesan firman Tuhan hari ini bahwa kita harus berbagi kasih kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pelit-pelit ya untuk kita berbagi kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah memberikan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Ajar setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk mereka selalu berbagi kasih kepada siapapun dan kepada teman-teman mereka, orang tua mereka, bahkan siapapun yang mereka temui di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, voice note kita hari ini adalah untuk anak-anak TK, voice note-nya, aku mau berbagi kasih. Aku mau berbagi kasih. Sedangkan untuk anak-anak SD kelas 1 sampai dengan kelas 3, voice note-nya, aku mau berbagi kasih kepada orang tua dan teman-temanku. Aku mau berbagi kasih kepada orang tua dan teman-temanku. Nah, untuk yang kelas 4 sampai dengan kelas 6, voice note-nya, sebutkan bunyi firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Sebutkan bunyi firman Tuhan di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-10. Sedangkan anak-anak SMP silahkan mengisi Google Form-nya sebagai absen dan laporan kalian. Dan kami keluarga besar Sekolah Kristen Aletheia Genteng